Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada Alinco DR135 yang tidak ada tulisan MK, berarti biasa disebut DR135 gundul biasanya ya kalau di daerah sini. Nah, ini punya teman saya, sudah berapa tahun tidak dipakai, mungkin sudah lupa. Nah, ini ketemu DR135T, masih segel. Tapi kondisinya ya seperti ini karena lupa ini disimpan, baru ketemu ada karatnya di luar. Nanti kita lihat di dalamnya ini kendalanya apakah juga karatan gitu loh. Nah, ini sudah dicoba ya. Nah, ini karatnya saya perlihatkan biar lebih jelas. Ini setelah sekian lama disimpan, mungkin menyimpannya juga tidak proper ya. Nah, ini kendalanya speaker internal ini hampir tidak bunyi, hanya suara krek srek gitu aja. Tapi kita pakai extra speaker di belakang sini nyala normal, terdengar normal, tidak ada masalah. Nah, ini suspeknya sih speakernya rusak ini. Nah, nanti kita mau lihat, kita buka, kita bongkar. Nah, kita bukanya dari 4 baut di belakang ini harus kita lepas dulu. Nah, kita buka, kemudian nanti di depan ini, di atas ini ada 2, kemudian kita lepas semuanya panel depan itu, baru bisa nanti kita membuka mainboard kemudian membuka speakernya. Nah, ini video ini akan saya percepat di beberapa bagian sehingga tidak terlalu lama untuk menghabiskan waktunya. Seperti yang saya katakan, kita buka dulu 4 baut yang menjadi penutup di bagian bawah ini. Kita buka 4-4-nya. Setelah itu kita buka covernya. Nah, ini tutupnya ini kita buka pelan-pelan saja. Nah, ini tutupnya kondisinya yang agak di belakang ini agak ada karatnya ya. Dan itu menjadikan di bagian sini itu agak kotor. Nah, nempel. Tapi di dalam tidak karatan sebenarnya. Cuma di luar tadi ya ada karat ya, tapi di dalam enggak. Nah, ini nanti kita harus melepas baut yang ada di mainboard ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, itu juga di bawah final ada, di finalnya juga harus kita lepas. Ini di dekat kabel DC itu juga ada. Di samping final itu juga ada 2. Nah, sambil melepas solderan yang ke antena, ke soket antena maksud saya. Itu ada 3 tempat yang disolder, harus kita lepas solderannya agar bisa mengangkat mainboard ini. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, ini sebelum kita membuka di mainboard, kita buka dulu panel depannya. Langsung saja kita buka ini dengan membuka 2 baut yang ada di atas ini. Ini saya percepat kembali videonya biar tidak terlalu lama prosesnya. Nah, ini di knop-knop berupa karet ini kita lepas. Ini cukup mudah melepasnya ya. Ya, agak cukup perlu waktu yang di soket 8 pin ini. Nah, ini harus kita putar pelan, jangan terlalu ya semangat boleh tapi jangan terlalu bersemangat biar tidak merusak plastik panel depannya ya. Ini pelan aja. Nah, ini sudah bisa dilepas. Nah, nanti membukanya dari bagian bawah ini ya. Ini diangkat sedikit. Nah, ini bagian sini diangkat sedikit. Sudah, sambil dimajukan. Nah, ini sudah bisa terlepas. Nah, tempatkan di tempat yang ini ya, yang aman. Ini LCD-nya agak berkerut tapi masih bisa dipakai, jadi tidak perlu kita ganti dulu. Jadi fokusnya ini mengganti speaker saja karena yang lain fungsinya normal. Ini baut, ada 2 baut di samping LCD harus kita lepas. Jangan lupa untuk menaruh bautnya dengan aman ya, karena ini baut harus dipasang lagi, jangan sampai hilang. Nah, ini dilepas, tidak ada kabel fleksibel. Ada kabel merah dan hitam itu hati-hati. Modelnya ini soket ya, jadi cukup aman. Ini dilepas saja soket yang kabel merah hitam itu. Nah, ini pelan-pelan. Ini disimpan
diletakkan di tempat yang aman ya. LCD-nya memang agak berkerut, tidak masalah. Nah ini baut-baut ini harus kita lepas. Ingat bautnya tolong disimpan di tempat yang baik, jangan sampai hilang. Sebisa mungkin kita melepas umpamanya 10 baut ya nanti kembali 10 baut, jadi tidak ada yang kurang ataupun lebih. Nah ini dilepas semuanya. Nah ini pakai obeng plus ya, obeng plus. Kebetulan saya ada satu set obeng yang ujungnya bisa dilepas-lepas, jadi bisa menyesuaikan dengan besar kecilnya obeng plus yang kita butuhkan. Nah ini dilepas juga soket yang ke DB9 ya. Nah itu dilepasi semua baut-bautnya, baik yang ke final. Kalau bisa dipisah-pisah biar kita tidak bingung ini baut kemana jadi tidak bingung ya. Nah itu, ini kabel DC kita lepas, dan ini juga solderannya kita lepas ya. Mungkin ada satu inner dan 2 ground sepertinya. Ini dilepas karena kalau tidak dilepas dengan solder ya tidak bisa, kita tidak bisa mengangkat mainboardnya. Nah ini kita solder. Nah ini bagian tengahnya juga kita solder, kita lepas ya, kita pisahkan gitu aja, kita panasi, timahnya kita pisahkan gitu aja. Nah ini saya zoom, nah seperti itu dipisah ya, yang tengah, jadi tidak ada yang dilepas totalnya, dipisah lah biar untuk memberikan jalan. Ini kita soket-soket kita lepas semua. Nah ini tinggal kita coba untuk angkat pelan-pelan karena di bawahnya mainboard yang ke speaker itu ada sepertinya mungkin kayak double tap ya, jadi pelan-pelan, nggak usah dipaksa. Nah ini dipaksa sedikit-sedikit aja, dipaksa sedikit-sedikit. Nah ini hampir lepas. Nah ini kabel speakernya lebih baik dilepas saja, ini nanti kita lepas juga. Nah ini kondisinya seperti ini di bagian bawahnya. Nah ini paling enak memang kabel speaker ini, soketnya ini kita lepas biar tidak terlalu mengganggu ya. Nah ini kondisinya seperti ini, nanti kita lepas juga itu dan kita bersihkan. Ini sambil nanti kita lihat kondisi speakernya seperti apa. Ini jelas kotor ini. Nah, ini sudah kita lepas kabel speakernya, mainboardnya disimpan, diletakkan di tempat yang aman ya. Dan kemudian ini nanti ya sedikit kita bersihkan sambil kita lepas. Nah ini bautnya mirip tapi kadang tidak persis sama. Ini ada ringnya, jangan sampai hilang. Nah ini dia speakernya seperti ini. Nah, speakernya ukuran 57 mm kalau tidak salah. Nah ini speakernya sudah terlepas ya. Kalau ingin dibersihkan silahkan. Nah ini kita buka. Ini kita buka, kondisinya seperti ini ya. Entah dimakan apa ini saya tidak tahu, tapi kondisinya seperti ini. Jadi kertasnya sudah sobek semua ya, itu speakernya. Oke, jangan lupa untuk membersihkan ya, membersihkan yang bagian penutupnya itu. Kalau speaker jelas ini kita ganti saja. Nah ini sudah saya bersihkan, saya pasang kembali. Ini ada motifnya ya, jadi harus pas tempatnya. Nah itu. Nah ini sudah. Nah ini saya simpan baut-bautnya dalam plastik begini biar tidak hilang dan tidak salah saya. Nah ini sudah saya carikan speakernya seperti ini, plus minusnya jangan sampai terbalik. Kalau perlu difoto dulu biar kalau lupa ada kondisi untuk mengingatkan. Kalau saya sih caranya hanya begitu, saya video atau saya foto biar saya ingat. Jangan lupa ketika membeli atau mencari penggantinya sesuaikan dengan ukurannya ya, penting itu ukuran. Kemudian speaker yang lama itu berapa ohm berapa watt, jadi disesuaikan.
Nah, ini kita pasang kembali. Baut-bautnya jangan sampai salah. Yang tadinya ada ring ya harus ada ring lagi. Ini sepele sih sebenarnya baut itu, tapi kadang melepas 16 baut nanti dapatnya malah sisa, yang terpasang berarti kan 15 baut. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah, ini kita kembalikan lagi, kita pasang, kita posisikan secara benar ya, posisikan secara benar. Nah ini dipasang lagi soketnya, soket speaker. Kemudian yang ini kita solder lagi, ada 3 tempat ya. Di pinggirnya itu ada ground 2, kemudian innernya nanti 1. Nah ini kita pasang lagi panel depannya, karena kalau tidak kan kita tidak bisa menyalakan nanti. Nah ini kita masukkan, kita pasang lagi. Nah ini dipasang, hati-hati ya dalam memasang ya, pastikan posisinya sudah betul. Kabel-kabelnya dikembalikan lagi ke posisi yang seperti tadi. Ini soket dipasang juga. Nah ini cari bautnya ya. Ini baut-baut dipasang, ini saya pisah-pisahkan dalam plastik klip ini ya, biar saya tidak bingung gitu aja. Kalau Anda punya cara yang lain bagaimana untuk menyimpannya, tidak masalah, ini kan hanya teknis saja. Kalau saya ini kebetulan adanya plastik itu ya biar saya tidak bingung, karena ini beberapa baut kan ukurannya tidak sama persis, kadang ada yang tidak ukurannya sama tapi kadang tidak pas gitu. Nah ini saya pasang lagi, ini satu per satu kita pasang kembali. Nah ini udah lumayan ya, udah lumayan banyak. Tenang saja, jangan khawatir, nanti kalau kurang ya dihitung lagi. Makanya pastikan menyimpan bautnya jangan sampai hilang. Ini kita pasang kembali, termasuk baut yang ada di panel depan. Nah ini nggak cocok, ini contohnya nggak cocok, saya pasang di kiri nggak cocok, saya pindah ke kanan dan lumayan cocok, lebih enak dimasukkan. Lebih enak. Nah ini beda, sekilas sama tapi ketika dimasukkan itu kelancarannya berbeda. Nah ini kita pasang lagi panel depannya seperti tadi. Nah, masuk, didorong aja pelan-pelan. Kalau sudah baut kita pasang juga. Nah ini baut ada 2 ya di atas ya, warnanya hitam. Nih kemudian ringnya kita pasang juga. Ini knopnya, knop volume yang kecil, knop dial yang agak besar kita tutup, tapi ya ini kita kencengi dulu ya, ini kita kencengi dulu. Nah ini tadi saya ada yang lupa, ini saya buka lagi tutupnya. Nah ini yang saya belum pasang adalah baut untuk final. Saya kaget tadi kok ada sisa 3 malah, ternyata masih ada baut final dan di sebelah kabel DC. Nah ini sudah lengkap bautnya. Nah ini mengantisipasi ya, pokoknya kita antisipasi supaya tidak ada baut yang sisa. Ini sudah kita pasang semua, ini kita coba, kita hidupkan. Nah ini kita coba ya, kita pindah channel yang ada yang bicara. Nah ini demikian speakernya sudah, ini kita kecilkan. Nah ini sudah oke. 08 hari ini yang ngopi-ngopi oke. Unit resipe rawurep tak kon di R1 berapa juga Pak? Nah, dia bilang dino saya buka anyaran via warung, kemudian dia buka
Saya nang coba ngono buka gudangan karo sego rawon ngono Mbah Kamso tadi. Nah, demikian cara mengganti speaker internal rig Alinco DR135. Baik tidak ada MK, MK2 maupun MK3 caranya sama. Ya memang caranya cukup lumayan ya, karena harus membongkar mainboardnya, melepas solder, melepas baut panel depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.